Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Perlu kami sampaikan, ini adalah bagian dari tugas kami yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Tabanan. Ini adalah tugas kami di modul 1.4. Sebelumnya kami ucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian di ruangan ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif yang kami lakukan di sekolah ini, yaitu di SMK Negeri 2 Tabanan. Baik, sebelum mulai, mungkin untuk memecah suasana, kita akan lakukan sedikit ice breaking, ya. Mungkin Bapak Ibu ada ide untuk ice breaking? Ada? Oke, kita mulai saja ice breaking dengan memikirkan kegiatan yang sering Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Tapi kegiatan itu harus berupa 3 kata. 3 kata. Contohnya, bangun pagi hari. 3 kata. Apalagi? Makan sate ayam. Mandi gosok gigi. Sudah terpikir katanya? Kegiatan yang sehari-hari dilakukan tetapi dengan 3 kata. Oke. Nah, setelah terpikir, kita akan mulai dengan mungkin dari pojok dulu. Tugasnya adalah yang di sebelah, temannya di sebelah harus mengulang kembali kata yang pertama. Hanya kata yang pertama. Contoh, bangun pagi hari. Misalkan Bu Pusri bilang bangun pagi hari, Pak Eka bilang bangun. Berarti Pak Eka lagi mengulang katanya yang sudah dipersiapkan. Misalkan makan sate ayam, Bu Ayu bilang makan. Kata yang pertama. Hanya kata yang pertama. Oke, bisa kita mulai? Dicoba dulu. Oke, mungkin dari Pak Murah. Silakan Pak Murah. Mandi gosok gigi. Mandi, good. Lalu Pak Tasra. Makan suntik. Makan. Lanjutkan. Cuci baju anak. Cuci. Lanjutkan. Bangun tidur. Bangun. Silakan. Bangun gosok gigi. Gigi itu sama. Lanjutkan. Cuci baju kotor. Cuci. Dilanjutkan. Makan siang hari. Makan. Dilanjutkan. Makan malam hari. Makan. Saya makan itu makan. Bisa dilanjutkan, boleh yang baru. Itu cuci baju sendiri. Cuci, naik sepeda motor. Naik. Bu Pusri mungkin? Masak masih. Masak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menghangatkan suasana yang panas di siang hari ini. Baik, jadi sekali lagi saya informasikan bahwa kegiatan ini adalah diseminasi penerapan budaya positif. Kami berdua, saya Ibu Tunani Puspitarini dan juga rekan saya Ibu Wayan Sudasini, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, dan salah satu tugas kami adalah kami harus memberikan pengimbasan penerapan budaya positif yang mungkin bisa diadopsi di sekolah kami, terutama kita yang berhubungan dengan yang namanya anak didik yang banyak sekali permasalahannya. Ada beberapa hal mungkin nanti akan disampaikan, kami membagi materi antara saya dengan Ibu Wayan Sudasini. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan,
Jika ada pertanyaan atau sharing dari Bapak Ibu, kami harapkan sekali masukannya, terutama nanti dari guru BK, karena guru BK yang paling sering berhadapan dengan permasalahan siswa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja dengan pemaparan pertama dari Ibu Wayan Sudarsini. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu. Semangat. Selamat siang. Selamat siang. Ya, kemarin kita sudah dapat clue dari Pak Kabid ya. Kalau selamat ada 3 ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kalau selamat siang tetap semangat. Kalau selamat sore kalau sekarang selamat siang tetap semangat. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami berdua akan berbagi ya. Mungkin dari Bapak Ibu juga sudah pernah mendalami materi ini. Jadi di sini kita sifatnya lebih berbagi. Jadi kami akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ya, konsep inti budaya positif itu ada 8 ya. Jadi ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita mulai dari pembelajaran paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah pembelajaran yang berdiferensiasi. Sudah ya? Sudah, Bu Wini? Apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu Wini? Terima kasih. Kesempatannya Bu, ini saya berbagi yang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi di sini bagaimana kita bisa mengkolaborasikan cara kita mengajar, memanfaatkan yang pembelajaran bervariasi. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi dari mana sih awal proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ya setidaknya pendidikan yang sekarang itu haruslah berpusat pada anak atau berpihak pada anak, sehingga terciptalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau zaman dulu semua pembelajaran itu berpusat pada guru ya. Jadi apa-apa guru. Sementara di proses pembelajaran berdiferensiasi di sini ada ada 3 hal yang dikembangkan, semuanya untuk mengakomodir pembelajaran yang berpihak pada anak, baik itu dari segi konten, dari segi produk, dan dari segi prosesnya, mungkin seperti itu. Nah, yang nantinya pembelajaran berdiferensiasi itu akan mengarah ke pembentukan siswa yang berkarakter, ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu kita sudah tahu semua ya, kita sudah menerapkannya. Itu ada 6 karakter atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apa saja Bu Rusma? Yang pertama, Beriman, bertakwa kepada Tuhan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya apa, Kak Dewa? Yang kedua itu kebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif, mandiri, ya, bernalar, kritis.
Mungkin kita sering menyingkatnya dengan kata makan roti manis. Ya, makan roti manis. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, K-nya berkebinekaan global, R-nya gotong royong, T-nya kreatif, mandiri dan bernalar kritis gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian berikutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Oke. Yang pertama, kita sering dihadapkan dengan ilusi bahwa seorang guru bisa mengontrol murid. Benar enggak? Benar, kita sering menerapkannya ya. Misalkan ada siswa yang datang ke sekolah tidak menggunakan seragam yang benar. Kita kasih tahu dia. Seolah-olah murid kita bisa mengontrol perilaku mereka. Padahal sebenarnya yang bisa mengontrol diri mereka sendiri adalah diri sendiri, bukan kita sebagai seorang guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang-kadang kita memberikan penguatan kepada anak, "Wih, kamu bagus sekali." Ya, seperti itu. Jadi, itu akan menimbulkan ketergantungan pada anak tersebut. Jadi motivasi bukan motivasi dari dalam dirinya yang muncul, tapi karena dia melakukan karena ada sesuatu di luarnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Kadang-kadang kita sering berkata halus pada siswa. "Kamu kok seperti ini sih, Nak?" Ya, bahasanya halus. Ya. Tapi sebenarnya dengan membuat siswa itu merasa bersalah, dia akan merasa dirinya gagal. Ya. Muncul rasa tidak percaya diri. Itu yang akan tertanam pada diri siswa tersebut. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Nah, mungkin ini sering kita terapkan pada anak kita sendiri di rumah. "Kamu jangan seperti ini," sehingga akan memunculkan fenomena terkekang pada anak tersebut. Marilah kita berubah dari miskonsepsi ini. Perubahan itu merupakan perubahan paradigma dari stimulus respon menuju ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, menurut teori stimulus respon tentang dunia, bahwa realitas kebutuhan kita sama. Jadi menganggap semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Padahal tidak. Jadi menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, tidak benar. Ya, jadi setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernahkah seperti itu? Pernah? Berpikir seperti itu tapi kenyataannya tidak. Iya. Jadi semua orang memiliki pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Oke, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Saya sering sebelum mempelajari teori sering melihat perilaku siswa yang buruk merupakan suatu kesalahan. Padahal sebenarnya siswa berperilaku seperti itu dia ada faktor penyebabnya atau ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, tidak ada yang orang lain yang bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan
gagal. Jadi pemaksaan itu merupakan kita memaksa seseorang itu merupakan istilah bujukan yang enggak, belum tentu nanti dengan pemaksaan dia akan berusaha berubah secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir, modal berpikir menang kalah. Itu menurut teori stimulus respon. Kita menang, kita bisa mengendalikan. Tapi padahal sebenarnya kita kalah karena motivasinya bukan berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, karena dia dipaksa. Kalau teori kontrolnya, ya, jadi dia ada win-win solusinya, menang-menang. Ya, seperti itu kita lakukan perubahan sedikit demi sedikit, kemudian meningkatkan motivasi diri dari anak tersebut. Baik, saya lanjut. Berikutnya adalah kata disiplin. Apa sih bayangan kita kalau orang berbicara tentang disiplin? Mungkin Ibu Gung. Baik Ibu, menurut pandangan saya sebagai guru BK, disiplin itu menurut saya sebenarnya bahwa anak itu mentaati peraturan yang telah kita sepakati yang dibuat di SMK Negeri 2. Nah, ternyata ada sisi-sisi lain yang dia tunjukkan bahwa bukan seperti itu disiplinnya. Itu ya kira-kira Ibu ya. Kita mengatakan disiplin bagi dia merasakan suatu pemaksaan seperti apa yang Ibu sampaikan tadi di teori stimulus respon itu ya. Nah itu dari segi mana kita memandang disiplin itu. Kalau dari guru BK ya harus mentaati peraturan yang telah disepakati dibuat di itu Ibu. Terima kasih. Baik, jadi menurut Bu Gung, disiplin itu adalah mentaati aturan. Mungkin seperti itu ya. Baik, kita lihat dulu ya. Nanti disiplin ini akan mengarah ke disiplin yang positif. Sebenarnya, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Di mana disiplin di sini akan mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi belajar mendisiplinkan diri, belajar membuat suatu keyakinan yang nantinya akan menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi mutlak disiplin ini merupakan kesadaran diri dari siswa. Sehingga pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya di sini memotivasi untuk menimbulkan kesadaran dari dalam diri siswa. Berikut saya berikan beberapa contoh nilai-nilai kebajikan ya. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini banyak sekali contohnya ya. Saya buatkan 3 di sini. Yang pertama nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila ada 6 tadi ya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Kemudian menurut IBO Primary Years ya, ini ada juga nilai kebajikannya. Itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias,
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga, menurut 9 pilar karakter. Ya, ini dari Indonesian Heritage Foundation. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah. Banyak nanti narasumber yang lainnya ya. Saya lanjut ke yang berikutnya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling paling tinggi ya, itu manusia memiliki kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Apa saja yang termasuk kebutuhan dasar dari manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang mana saja sih yang termasuk kebutuhan dasar yang bertahan hidup ya? Ada pakaian, makanan, kesehatan, rumah, dan perasaan nyaman. Ini adalah kebutuhan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ya, seperti merasa disayangi, rasa diterima, merasa dihargai, merasa menjadi bagian dalam kelompok. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami kondisi di kelas ketika siswa bekerja dalam satu kelompok? Ada satu orang siswa yang tidak mau ngapa-ngapain. Pernah nggak? Nah, ya saya juga pernah. Mungkin saya menegur siswa tersebut ya. Kenapa kok kamu nggak mau kerja? Mungkin kita cari dulu alasannya. Mungkin saja yang di grup-grup kelompok itu dia bukan teman-teman dekatnya, sehingga dia merasa tidak menjadi bagian dari kelompok tersebut. Bukan circle-nya, betul sekali Pak Murah, bukan circle-nya. Ya. Yang ketiga itu adalah penguasaan. Penguasaan ini meliputi harga diri, memimpin, berprestasi, keinginan untuk dianggap dan berharga, diakui dan dihormati. Nah, kadang-kadang di kelas itu ada anak ya yang merasa mampu, ya, merasa dirinya memiliki kemampuan lebih dari teman-temannya, ingin memimpin. Nah, ini, jadi dia kebutuhan dasarnya itu adalah pengakuan terhadap penguasaan. Kita beri mereka kesempatan, mungkin memimpin diskusi dan sebagainya, atau mungkin menjadi ketua kelas. Seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah kesenangan. Pernah Bapak Ibu ketika mengajar anak-anak itu tertawa? Pernah? Sering bahkan bermain ya? Tidak kita mungkiri bahwa kesenangan itu adalah kebutuhan yang sangat krusial ya, apalagi dengan proses pembelajaran yang dari pagi sampai sore merasa bosan. Kadang-kadang kita juga perlu bermain ya. Jadi jangan dilarang anak-anak tertawa, main game, kan seperti itu. Sekarang ya, fenomenanya banyak tidur ya. Kita cari tahu alasannya terlebih dahulu. Ya. Yang berikutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini meliputi kemandirian yang memiliki pilihan, otonomi, dan gaya belajar yang berbeda. Ini mungkin yang sering kita temui juga. Kadang-kadang ada anak-anak yang ketika kita mengajar itu tidur. Mungkin kita sebagai guru harus mengevaluasi mungkin cara mengajar kita yang membosankan, tidak sesuai dengan minat anak-anak. Ya, baiklah, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu tidak lepas dari motivasi dari perilaku manusia itu sendiri. Apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi,
maka akan menimbulkan istilahnya perilaku-perilaku yang kurang baik dari siswa. Saya pernah mengalami kasus anak itu tidur terus di dalam kelas. Ketika saya cari tahu, ternyata dia malamnya itu bekerja. Nanti ada satu kebutuhan yang tidak dia penuhi. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bu, saya kerja, bantu orang tua untuk biar bisa bayar sekolah, biar bisa makan. Jadi seperti itu. Jadi semua tingkah laku dari siswa itu ada motivasinya. Jadi ada dua ya. Yang pertama itu adalah motivasi secara ekstrinsik, dan yang kedua itu adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini meliputi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak datang pagi-pagi berlomba-lomba ya, biar tidak terlambat. Oke, nanti kita tanya sama siswa, kok kamu datangnya pagi? Ya Bu, biar tidak kena hukum, biar tidak tersanjung di depan patung Saraswati. Itu merupakan motivasi secara ekstrinsik, biar tidak dihukum, biar tidak ditegur. Yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sering juga terjadi di kelas ya. Jadi motivasinya adalah untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian. Meskipun pujian itu penting juga ya untuk siswa, tapi bukan merupakan suatu motivasi. Nah, yang paling bagus itu adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri siswa tersebut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke? Baiklah Bapak Ibu, itu yang dapat saya paparkan tentang motivasi perilaku manusia, dan materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Ibu Nani. Mungkin sambil mempersiapkan materi. Selamat siang Bapak Ibu. Tetap semangat. Selamat siang. Tetap semangat. Selamat sore. Oke, tepuk tangan. Dia boleh tuh nol tuh. Yang nol korek. Nol loh. Jangannya dipikul. Jadi suasana siang ini lumayan, kalau kata Bu Musri tadi seperti di Arab Bu ya, panas sekali, luar biasa. Karena tadi materinya dari Bu Sayu itu sudah ke Eropa, ada lewat ada Arab gitu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi mungkin sudah sampai kepada motivasi perilaku manusia, oke, yang sudah dipaparkan oleh Bu yang sudah sini. Kita akan lanjutkan dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi bagaimana kita
menerapkan disiplin bisa dilihat ya. Bagaimana kita menerapkan disiplin tetapi sebenarnya itu adalah identitasnya gagal. Yang pertama itu adalah hukuman. Sifat-sifat daripada hukuman itu tentu saja menyakitkan. Saya sering melihat Bu Sagung sering artinya memberikan treatment dulu kepada anak-anak kan itu berupa hukuman. Jadi pasti dalam hati kecil mereka walaupun diungkapkan dan tidak diungkapkan itu pasti merasa sakit hati. Yang saya sangat ingat itu adalah tragedinya, bukan tragedi, peristiwanya Sawang kemarin itu berarti dia ungkapkan Bu ya. Sakit hatinya itu dia ungkapkan, jadi dia ngelawan kemarin. Kemudian hukuman itu membuat rasa tidak nyaman. Pasti. Hukuman itu membuat ketakutan murid. Hukuman itu sifatnya adalah paksaan. Jadi murid itu cenderung menyembunyikan kesalahan agar tidak dihukum. Jadi entah itu dia loncat tembok, entah itu dari dari pintu utara dia masuk, itu menghindari, menyembunyikan sehingga dia tidak mendapatkan hukuman. Dan murid itu menjadi rendah diri. Karena hukuman itu sering dilakukan di depan teman-temannya. Kemudian penghargaan itu sebenarnya sangat sering kita lakukan, tapi ada kecenderungan identitas gagal di sini ternyata. Jadi ketika kita memberikan pujian atau penghargaan, itu sifatnya sebenarnya tidak efektif. Kemudian ini bisa merusak hubungan dalam artian teman-temannya menjadi iri. Kemudian mematikan kreativitas. Nah ini agak hilang kalimatnya, menghukum dengan verbal, artinya ada konsekuensi daripada penghargaan, ada tuntutan tuntutan selanjutnya. Saya dipuji sekarang, minggu depan saya harus biar dapat pujian, ada tuntutan untuk perilaku berikutnya. Selanjutnya adalah ini yang beridentitas positif. Tadi yang beridentitas negatif. Ada dua, yaitu konsekuensi dan juga restitusi. Ya, untuk konsekuensi sendiri itu adalah pengertiannya adalah akibat atau hasil atau pengaruh dari suatu perbuatan. Itu pengertian konsekuensi. Sedangkan restitusi mungkin kata baru mungkin dan untuk kita semua, saya juga akhir-akhir ini baru tahu ada kata restitusi, adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Ini pengertian secara umum. Yang saya garis bawahi adalah restitusi itu adalah mencari solusi atas kesalahan yang telah dilakukan kalau dunia pendidikan. Oke. Tadi saya sempat share link dengan Bu Pusri, minta tolong Bu Pusri di-share ke teman yang lain. Itu berupa Padlet. Nah, nanti ada link dari Bu Pusri. Saya minta kepada teman-teman untuk mengidentifikasi yang mana termasuk konsekuensi dan yang mana termasuk restitusi. Misalkan penguatan jangka pendek. Jadi agar tidak agar tidak curang, kita akan hitung 1, 2, 3 baru dikirim jawabannya. Jadi caranya nanti Ibu tinggal menambahkan di plus ini. Sudah terima linknya? Minta tolong disebarkan. Pak Murad minta tolong ke Pak Enkastro. Tapi karena untuk Padlet sendiri itu tidak bisa mengidentifikasi pengirim, minta tolong diketik nama. Nih, misalkan Tastra di bawahnya baru
konsekuensi atau restitusi. Tapi ngirimnya itu kita berbarengan. Oke. Karena kalau tidak ngirim berbarengan, kita nyontek biasanya. Siapa yang duluan itu diketik gitu. Oke. Bu Desa sampun? Linknya belum? Restitusi menemukan solusi atas permasalahan. Sudah semua ya? Ini sudah? Udah sampai? Jadi diketik plus itu, lalu ketik nama dulu baru jawaban. Di plus. Ya, karena tidak muncul namanya untuk pengambil. Ya. Plus itu diketik namanya. Oke, yang pertama, jangan dikirim dulu ya. Setelah saya hitung 3 baru kirim. Yang pertama, penguatan jangka pendek itu konsekuensi apa restitusi? Kalau sifatnya penguatan jangka pendek itu tergolong konsekuensi atau restitusi. Tinggal diketik konsekuensi atau restitusi, pilih 2 itu aja. Sudah, yang hitung sampai 3. Yang hitung sampai 3. Oke, Bu, satu dulu. Kirim, publish. Ya. Woi, Pak Dastra sudah. Yuk, silakan dikirim semuanya. Yang kedua. Konsekuensi. Kita lanjutkan dengan yang kedua. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia yang bertanggung jawab untuk perilakunya. Apakah termasuk konsekuensi atau restitusi? Ya, ada beberapa. Kalau nggak dipaksa. Baik. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Restitusi, konsekuensi, restitusi, konsekuensi. Nah, untuk yang nomor 2 ternyata ada jawaban konsekuensi dan restitusi. Oke, Bapak Ibu, untuk tanggung jawab siswa atas perilakunya itu keduanya sebenarnya mengandung nilai tanggung jawab. Tetapi yang paling tepat itu adalah restitusi. Kita lanjutkan dengan yang ketiga. Perlu monitoring berkelanjutan. Perlu monitoring berkelanjutan. Ini ada yang terus berubah nama, ini ada wah, ada ci.
Iya, itu kan memang ada. Oke, lanjut teman G. Yang keempat, stimulus atau respon. Termasuk konsekuensi apa restitusi. Stimulus atau respon itu termasuk konsekuensi atau restitusi. Ada menstruasi, kita ngomong. Virus, berarti menstruasi. Lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Fokus pada pemecahan masalah yang panjang. Fokus pada pemecahan masalah yang panjang. Kalau jangka panjang, kira-kira itu termasuk konsekuensi apa restitusi? Pemecahan masalah untuk jangka panjang. Tiba-tiba pintar bahasa Inggris nih teman kita. Iya, udah bohong kayak. Oke, lanjut ke murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau siswa sudah bisa menghargai dirinya, kemudian juga dia sudah bisa menghargai orang lain, itu termasuk konsekuensi atau restitusi. Kalau sudah muncul dari dalam diri, itu termasuk konsekuensi atau restitusi. Selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi internal, ini sudah internal motivasinya, dia bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu termasuk konsekuensi atau restitusi. Dan yang terakhir adalah kehilangan banyak waktu untuk merenungi kesalahan. Apakah itu efektif? Anak-anak disuruh merenungi kesalahanmu gitu tanpa ada solusi. Apakah itu sebuah solusi yang efektif? Termasuk konsekuensi atau restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan segera lagi satu. Oh, ada lagi satu. Murid menghormati peraturan. Ampura. Lagi satu, murid menghormati peraturan.
Kalau ketikan biasanya tergantung dictionary-nya Bu Rusma. Kalau sering mengetik itu katanya muncul. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan langsung lihat. Nah, ini yang tadi kita bahas. Jadi untuk penguatan jangka pendek itu adalah konsekuensi, sedangkan untuk jangka panjang adalah restitusi. Perlu monitoring karena dia motivasinya tidak intrinsik, dia hanya menjalankan konsekuensi, maka di kesempatan berikutnya dia ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan yang sama. Jadi itu adalah hanya konsekuensi saja. Kemudian stimulus respon itu termasuk konsekuensi. Murid menghormati peraturan, artinya dia tidak secara dari dalam dia mempunyai kesadaran untuk melakukan mematuhi peraturan, hanya menghormati peraturan. Ya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan seperti yang saya katakan tadi. Kita buang-buang waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi perlu segera dicarikan solusi. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab fokus pada pemecahan masalah, bukan merenungi kesalahan, tetapi pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya. Oh, saya jelek terlihat, malu saya terlihat kalau misalkan saya melanggar. Jadi secara intrinsik dia punya kesadaran, dia menghormati dirinya agar dia tidak malu lagi dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai restitusi. Salah satu cara menanamkan disiplin kepada siswa adalah dengan pendekatan restitusi. Ya. Pengertiannya di sini secara penerapan di sekolah adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, mencari solusi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan teori pengertiannya. Ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau konsekuensi tadi menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, itu salah spasi tadi itu, untuk memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ya. Kita lanjutkan dengan budaya positif selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi yang diperankan oleh guru. Yang pertama adalah guru bersifat sebagai penghukum, berperan sebagai penghukum. Kedua, guru berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru berperan sebagai teman. Keempat, guru berperan sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru berperan sebagai manajer. Dari kelima peran ini, kira-kira peran mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Sebagai teman. Pemantau. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, kira-kira paling ideal menurut Bapak Ibu peran mana yang idealnya seorang guru harus lakukan? Sebagai manajer. Oke. Kita akan menonton sebuah video. Ini videonya resmi dari bisa terlihat ya.
Paksa dulu. Tapi ini ada teksnya sebenarnya Bapak Ibu. Walaupun tidak ada suara masih bisa sebenarnya kita simak. Udah. Sini kamu. Ini contoh guru berperan sebagai penghukum. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maklum, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Saya lebih melihat seperti Malas guru sekali semua. ya. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
kencang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Iki yang terakhir. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Kita kembali. Jadi tadi sempat dijelaskan mengenai 5 posisi kontrol restitusi, di mana posisi kontrol yang disarankan itu adalah sebagai manajer. Ada beberapa kalimat yang menjadi ciri daripada peran dominan yang sering Bapak Ibu lakukan. Jadi misalkan ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika berperan sebagai penghukum, Bapak Ibu mengeluarkan kalimat dengan keras, tadi dikatakan keras. Kemudian ada gerak tubuh yang berkacak pinggang tadi. Itu kalimat yang muncul itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Berarti Bapak Ibu berperan sebagai penghukum. Sebagai pemantau, beberapa kalimat yang muncul itu adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau sebagai pemantau ini tadi disebutkan bahwa tindakan kita sebagai guru itu berbasis data. Kamu sudah 3 kali loh terlambat, ini keempat kalinya. Itu merupakan ciri-ciri guru yang melakukan peran sebagai pemantau. Kemudian sebagai teman, itu kalimatnya lebih lebih friendly. Ayolah yang tertib, buat guru bangga ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi dia merangkul siswanya sebagai teman. Kemudian pembuat rasa bersalah itu memposisikan siswa merasa bersalah dengan kalimat yang cenderung muncul adalah berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu. Itu berarti dia sudah mengungkapkan kekecewaannya gurunya. Dan yang disarankan tadi adalah peran sebagai manajer. Dengan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Gitu. Oke. Nah, saya lanjutkan. Budaya positif berikutnya adalah membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu dibuat berbeda dengan peraturan kelas. Jadi ini contoh keyakinan kelas yang saya buat kemarin di kelas 11 akuntansi. Jadi saya berkolaborasi dengan anak-anak membuat slide ini. Jadi mereka semua saya undang untuk membuat slide ini, tapi dengan diskusi. Ya, mereka memutuskan bersama keyakinan kelas apa saja yang akan mereka terapkan dalam proses pembelajaran di 11 akuntansi. Sifat daripada keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Dibuat merupakan pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, bukan kata tidak boleh, tetapi ubah kata tidak boleh itu menjadi kalimat positif. Pernyataan positif maksudnya. Jadi kalimatnya sedikit saja agar mudah diingat. Contohnya datang tepat waktu, itu kalimatnya sedikit dan gampang diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas, kalau keyakinan kelas berarti warga kelas, dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi bentuknya bisa berupa sticky note seperti ini di tembok. Oke? Tapi yang saya lakukan kemarin adalah mengkolaborasikannya di Canva. Jadi hasilnya seperti ini kemarin.
yang saya buat. Nah ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Kita simak bersama. Kurang jelas ya suaranya ya. Ya, jadi ada 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Saya lanjutkan saja. Nah, ada 3 langkah dalam penerapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita bisa mulai dengan kalimat, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, itu adalah dengan mengatakan semua perilaku memiliki alasan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, itu bisa dipakai. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Anak-anak disuruh untuk mengingat keyakinan yang sudah dirumuskan di kelas. Kemudian motivasi internalnya seperti apa? Nih, Bapak Ibu, demikian pemaparan dari kami mengenai penerapan budaya positif yang coba kami terapkan. Tentu saja banyak sekali kekurangan yang kami lakukan dalam penerapan daripada budaya positif dan belum bisa menjangkau seluruh kelas. Jadi kami melakukannya di kelas-kelas yang memang kami ajar. Maksud daripada pengibasan penerapan ini adalah sebagai contoh bagi Bapak Ibu dengan harapan bahwa Bapak Ibu lebih melakukannya dengan lebih baik daripada kami, dengan jangkauan anak yang lebih banyak, terutama dari guru BK yang paling sering nanti berhadapan dengan permasalahan siswa. Mungkin kami buka satu pertanyaan mungkin atau sharing dari rekan-rekan teman guru mengenai apa yang kami paparkan tadi. Kami persilakan. Baiklah, ada yang ingin bertanya, Ibu? Mungkin dari saya sedikit ya. Jadi mulai kita sekarang itu adalah menerapkan posisi guru itu sebagai posisi manajer, di mana posisi manajer ini tidak akan lepas dari penerapan segitiga restitusi. Jadi seperti itu. Ya, mungkin penerapan budaya positif di sekolah itu akan memerlukan jangka waktu yang cukup lama, tidak serta-merta bisa kita laksanakan. Maka dari itu penting sekali pengibasan ini sehingga masing-masing guru bisa menerapkannya di kelas, terutama yang membuat keyakinan kelas terlebih dahulu yang nantinya akan bisa mengarah ke penanganan kasus ke segitiga restitusi. Mungkin itu sebagai endingnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada yang ditanyakan? Pas ya?
Oke, baiklah. Terima kasih tadi Bu Nani yang membuka. Saya serahkan ke Bu Nani untuk menutup. Bapak Ibu sekalian, sebagai akhir kata saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk duduk bersama di ruangan ini, berbagi mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita tercinta SMK Negeri 2 Tabanan. Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan selama kegiatan ini berlangsung. Dan sebagai akhir kata kami tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om.